Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Kamis yang penuh dengan keberkahan ini, Allah masih menitipkan kepada kita banyak sekali nikmat yang harus kita syukuri. Ada nikmat iman, ada nikmat sehat, ada nikmat waktu luang, segala macam nikmat yang Allah berikan ini hakikatnya ketika kita mengucapkan Alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita, maka dengan rasa syukur ini berusaha untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Maka bukan berbahagia dulu baru kemudian bersyukur, tetapi bersyukurlah yang akan menjadikan hati kita bahagia. Maka mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kemudahan dalam melakukan aktivitas kebaikan, dan semoga setiap apapun yang kita lakukan di dalam ketaatan kepada Allah, setiap kuota mungkin yang kita keluarkan untuk menimba ilmu, setiap langkah kaki kita yang kita tapaki menuju ke tempat ini, ataupun catatan-catatan yang kita tuliskan dalam mengintisarikan kajian, maka mudah-mudahan semuanya nanti akan menjadi saksi untuk kebaikan kita di akhirat kelak, dan semuanya akan mampu untuk meringankan dosa-dosa kita dan akan mampu untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah, dari yang kita tidak mengenal apapun di dunia ini, sampai akhirnya Rasulullah yang menunjuki kita jalan untuk bisa menuju keselamatan dunia akhirat. Maka hutang kita kepada Rasulullah itu lebih besar daripada hutang kita kepada orang tua kita sendiri, karena Rasulullah lah yang menyelamatkan kita dari jurang api neraka sampai akhirnya kita bisa mengenal Islam. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan kita berusaha menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang menjadi sunnah beliau, kita berittiba kepada beliau, ini yang akan menjadikan kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di kitab At-Tadhkirah ya, yang membahas tentang bekal menghadapi kehidupan abadi. Mungkin saya harus jelaskan lagi, saya memakai panduan kitab ini ya, nanti bisa teman-teman sahabat semuanya bisa beli kitab ini, bisa lewat online ataupun bisa di toko buku Islami. Ini ada 2 kitab yang sangat tebal, dan satu kitabnya kalau tidak salah hampir 800 halaman. Jadi nanti kita bisa memulai untuk mengkaji kitab ini secara mendalam, satu persatu babnya sampai dengan detail. Insya Allah kita bahas per halaman per halaman. Maka kalau teman-teman sudah ada yang punya bukunya, kita bisa buka sekarang di halaman ke-21, karena kami masih awal sekali membahas kitab ini. Bagaimana kemarin kita berbicara tentang kematian masih di prolognya, dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang mengingat perkara yang menjadi pemutus segala kelezatan. Artinya adalah mengingat tentang kematian dan bagaimana kita bersiap-siap untuknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'akthiru min dzikri hadimil ladzati, yakni al-maut." Perbanyaklah untuk mengingat segala macam pemutus kelezatan, yakni adalah kematian. Maka mengingat kematian ini bukan sebuah anjuran, melainkan memang sebuah dari Allah sebagai sebuah kewajiban ya, karena dalam usul fikih atau dalam satu kaidah untuk menentukan sebuah hukum, apakah hukumnya haram, halal, wajib ataupun sunnah, itu dengan melihat di dalil. Maka dalil dalam hadis ini disebutkan menggunakan fi'lul amr, di mana fi'il amr ini adalah kata kerja perintah. Maka satu kaidah ataupun satu rumus di dalam usul fikih, al aslu fil amri yaqtadil wujub. Semua asal dalam setiap kata yang menggunakan kata kerja perintah, maka hukumnya adalah wajib. Maka perintah di dalam hadis ini adalah perbanyaklah dari mengingat segala macam perkara yang memutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Menggunakan kata kerja perintah berarti hukumnya mengingat mati adalah satu kewajiban untuk kita. Maka
mengingat perkara yang memutus segala kelezatan ini ada banyak hikmah yang bisa kita ambil, ataupun ada manfaat-manfaat yang sangat banyak yang kita terapkan dalam kehidupan kita yang di bulan lalu sudah kita bahas. Yang pertama, hikmahnya adalah melapangkan hati. Ini saya review saja secara ringkas karena kita tinggal melanjutkan saja apa yang sudah menjadi pembahasan kita di bulan lalu. Jadi yang pertama, hikmah mengingat mati adalah melapangkan hati, karena memang kehidupan manusia itu tidak terlepas dari dua kondisi. Kadang kita dalam keadaan sempit, kadang kita dalam keadaan lapang, kadang kita bahagia, kadang kita sedih. Maka kalau kita senantiasa mengingat kematian, orang yang dengan kesenangan apapun kalau ingat mati dia punya remnya gitu ya, dia punya paling tidak dia punya takaran bahwa tidak terlalu bahagia dengan apa yang Allah titipkan untuknya. Toh semuanya hanya akan menjadi sesuatu yang akan kita tinggal. Maka bagi orang yang dikasih kemudahan oleh Allah dari segi harta, dari segi kelapangan waktu dan lain sebagainya, bagaimana menjadikan semua yang Allah titipkan itu hanya sebatas jembatan saja untuk menuju akhiratnya. Maka ini yang pertama. Jadi jika kehidupan kita lapang, orang tidak akan terlalu bersenang hati dengan apa yang Allah titipkan untuknya, karena paling ujung-ujungnya adalah kematian dan semuanya akan kita tinggal. Kemudian yang kedua, kalau kita memang dalam keadaan sempit, kita dikasih ujian, kemudian ada musibah yang bertubi-tubi datang ke dalam kehidupan kita, ketika kita ingat mati, tenang kita bahwa yang namanya ujian pasti akan ada akhirnya. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar itu sampai kapan? Apakah sabar itu benar nggak ada batas waktunya? Sabar ada batas waktunya, tapi batas waktunya adalah kematian. Artinya kita sabar cuma sampai mati saja. Setelah kematian, bagaimana kita sebagai orang mukmin ini tinggal memetik ataupun memanen dari hasil sholat kita, hasil sabar kita, hasil sedekah kita. Maka dengan kita mengingat kematian, yang pertama hikmahnya adalah melapangkan hati. Kemudian yang kedua, perkataan Ali Ad-Daqqaq ya, salah seorang ulama, beliau mengatakan, kemarin kita sampai di sini, barang siapa sering mengingat mati, man tadzakkara bil maut ukrima bitsalatah. Barang siapa yang mengingat kematian, maka dia akan mendapatkan atau diberikan kemuliaan dengan 3 perkara. Yang pertama adalah ta'jilu taubah, segera bertaubat. Jadi orang itu kalau ingat mati, dia ada rasa harus segera bertaubat karena tahu nih, bentar lagi mati. Berarti dengan dia mengingat kematian akan baik untuknya, karena orang pelaku kemaksiatan sebanyak apapun yang dia lakukan, kalau ingat mati pasti dia akan bertaubat. Maka seseorang itu dalam mendapatkan momentum untuk bertaubat itu mudah. Ada orang yang mungkin dulu kehidupannya hingar-bingar, kemudian bisa dibilang berandal banget, tapi sampai akhirnya dapat satu momentum, mungkin dia terhindar dari kecelakaan ataupun tadinya dia sudah koma kemudian bisa hidup normal kembali, maka orang itu dapat momentum untuk bertobat itu mudah. Tapi mempertahankan taubatnya sampai dengan akhir hayat itu yang sulit. Jadi ketika kita memutuskan untuk bertaubat, pastikan bahwa kita punya komunitas yang selalu mensupport kita. Kita punya teman-teman yang selalu mengingatkan kita ke dalam kebaikan, karena yang namanya hijrah itu kalau sendiri berat rasanya. Dan memang orang itu kalau sudah berhijrah, jalan hidupnya dipastikan akan jauh lebih sulit daripada sebelum dia berhijrah. Contoh nih, misalkan ada orang yang dalam kondisi galau misalkan ya, antara bagaimana nih keluar di pekerjaan yang terus-menerus berkecimpung di dunia riba atau tidak. Maka ketika kemudian dia yakin, dia sering ikut kajian, dia berkonsultasi dengan para ustadz bahwa pekerjaan itu haram, maka bismillah dia mulai memantapkan hati keluar dari pekerjaan yang di situ mengandung unsur riba, karena ingin mencari keberkahan dalam hidup. Bismillah dia mengambil satu dalil ya yang dijadikan patokan dasar ataupun hujjah dalam hidupnya, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripadanya atau daripada apa yang dia tinggalkan tersebut. Banyak orang yang mengira bahwa ketika orang bismillah berhijrah, meninggalkan dunia yang hingar-bingar, meninggalkan pekerjaan yang tidak halal, yang ada dalam benaknya adalah Allah pasti akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, sesuatu yang lebih baik ini seringkali yang ada dalam pikiran kita berupa materi yang lebih banyak. Nah, ini yang harus diluruskan. Karena orang dalam keadaan berhijrah
pasti Allah akan menguji sampai sejauh mana dia istiqomah dalam hijrahnya. Makanya terkadang orang yang ketika dia keluar dari pekerjaan yang haram, kemudian babat alas, ibaratnya dia mungkin memulai usaha dari nol, buka toko kelontong atau buka makanan dan lain sebagainya. Bukan sekali dua kali dia akhirnya rugi sampai akhirnya gulung tikar, kemudian galau lagi, ya Allah sudah usaha seperti ini, dia mencoba untuk hijrah semaksimal mungkin, ternyata dia tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasinya. Kemudian mempertanyakan hadis Rasulullah yang menjelaskan, katanya kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, padahal kalimat khairon ataupun sesuatu yang lebih baik ini digunakan dengan menggunakan isim nakirah. Jadi kalau belajar bahasa Arab ya, ada isim yang ma'rifah, ada isim yang nakirah. Jadi nakirah itu adalah sesuatu yang sifatnya umum. Tapi kalau ma'rifah itu sesuatu yang sifatnya adalah khusus. Kalau bahasa Inggris mungkin kita menggunakan ada the gitu ya. Misalkan this is a book misalkan. Jadi pelajaran bahasa Inggris nggak apa-apa sedikit ya. Jadi misalkan this is a book, ini adalah sebuah buku. Jadi kalau a book itu dalam bahasa Arab namanya adalah isim nakirah gitu ya. Sesuatunya sifatnya adalah umum. Tapi kalau the book is, maka itu namanya adalah isim ma'rifah gitu ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, kalimatnya dengan menggunakan tanwin ataupun an, in, un gitu ya, yang tidak menggunakan alif lam di depannya, berarti sifatnya adalah umum. Maka ketika Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu khairan, Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Berarti sesuatu yang lebih baik ini sifatnya umum, apa saja. Bukan berarti sesuatu yang lebih baik itu adalah seperti apa yang kita inginkan, karena kita keluar dari pekerjaan yang haram, difikirnya, oh dapat sesuatu yang lebih baik berarti pekerjaan yang lebih baik daripada itu, dengan penghasilan yang juga lebih banyak dari apa yang ditinggalkan. Bukan itu, karena isimnya dengan menggunakan isim nakirah yang semuanya adalah umum. Berarti yang diganti oleh Allah mungkin bukan materi, tetapi adalah buah daripada kesabaran, yang itu adalah pahala yang akan didapatkan kelak di akhirat. Jadi tidak setiap orang yang beramal ibadah, setiap orang melakukan kebaikan itu mesti dibalasnya di dunia, enggak. Karena manusia dalam tingkatan balasan dari amal kebaikan gitu ya. Jadi manusia dalam balasan itu ada 4. Yang pertama mungkin ketika ada orang yang beribadah, beramal kebaikan, dia dibalas di 2. Ada yang dibalas dunia plus dibalas di akhirat. Ini yang kita harapkan. Tapi tidak setiap orang yang melakukan kebaikan, sedekah misalkan, kita bismillah niat sedekah, ada yang kemudian sedekah 1 juta, keesokan harinya mungkin Allah langsung balas dengan 700 kali lipat, cash, tunai 700 juta diberikan oleh Allah, bin haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi ketika diberikan balasan itu di dunia, tidak kemudian membuat balasan di akhirat itu hilang. Maka ada orang yang tipikalnya dibalas di dunia plus dibalas di akhirat, seperti misalkan sahabat Abdurrahman bin Auf, itu Masya Allah sahabat yang paling kaya di antara sahabat-sahabat yang lain, tetapi apa yang beliau sedekahkan Allah ganti di dunia berkali-kali lipat, tetapi di akhirat pun beliau tetap mendapatkan pahala itu. Nah, ini yang pertama. Ada manusia dalam balasan yang kedua, ada orang-orang yang dibalas di akhirat saja tapi tidak di dunianya. Kita sedekah, sudah sedekah ekstrim, tapi kok balasannya nggak ada ya? Malah utangnya nggak lunas-lunas, malah kemudian rezekinya juga sama saja. Maka apa yang salah dengan sedekahnya? Tidak ada yang salah dengan sedekahnya, tapi mungkin Allah berkenan untuk memberikan balasan pahala itu hanya di akhirat saja dan tidak mendapatkan balasan itu di dunia. Ada sahabat yang seperti itu, ada. Contoh seperti Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah sampaikan ya kepada para sahabat, ma faddalallahu Abu Bakrin fi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Abu Bakar itu tidak Allah istimewakan, karena kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah afdhalus sahabah, sahabat yang paling utama di antara para sahabat-sahabat yang ada itu Abu Bakar.
Tapi kenapa kok Allah mengistimewakan Abu Bakar? Bukan karena terletak pada sholatnya, bukan karena pada saumnya, tetapi mawaqqara fi qalbihi, atas apa-apa yang bercokol ataupun apa-apa yang menetap dalam hatinya. Bagaimana keikhlasan hatinya, itulah yang kemudian Allah balas kebaikannya, tapi di akhirat, tidak Allah balas di dunia. Jadi memang ada tipikal orang mukmin yang ketika melakukan satu amal kebaikan, dia dizalimi orang, tapi dia tetap berbuat baik. Kok nggak ada balasannya ya, nggak ada feedbacknya, nggak ada kilas baliknya ke saya apa ya, padahal orang ini sudah saya beginikan, saya sudah maafkan dia, orang ini bawa uang saya utang nggak dibayar-bayar malah kabur, terus dia dizalimi, tapi dia sabar, kemudian tidak mendapatkan balasan di dunia, mungkin kelak Allah akan memberikan balasan itu di akhirat, dan yang di akhirat itu adalah lebih banyak dan akan lebih baik daripada apa yang Allah berikan balasan itu di dunia. Ada tipikal manusia dalam balasan yang ketiga, hanya dibalas di dunia saja tetapi tidak di akhirat, dan kita tidak harapkan itu. Ada orang yang kemudian melakukan satu amal kebaikan, diniatkan untuk dapat dunia, puasa diniatin biar anaknya sukses, sedekah diniatin buat anaknya lancar jodohnya misalkan. Semua yang dia inginkan dari segi dunianya dipancing dengan kehidupan ibadah, terkabul semuanya. Loh, aku bisa kayak gini tuh karena sedekahku loh. Loh, aku bisa kayak begini tuh karena aku rajin sholat malam loh. Maka jangan-jangan, naudzubillah min dzalik, ada tipikal manusia yang ketiga, dia mendapatkan balasan itu di dunia, tapi kelak di akhirat dia tidak akan mendapatkan balasan apapun di sisi Allah, karena semua sudah habis diberikan oleh Allah balasannya di dunia saja. Ada tipikal manusia yang keempat, bagaimana dia beramal kebaikan, diniatkan untuk dunia, tapi dibalas sama Allah di dunia tidak, di akhirat pun tidak, dan ini adalah serugi-ruginya manusia. Ya. Maka di sini ketika kita mendapatkan satu momentum, mungkin ada satu masalah, musibah yang sangat besar dalam kehidupan kita, itu yang menjadi titik balik kita berhijrah, bertobat, kita ingat mati, maka Allah terima tobatnya. Akan mudah untuk seseorang itu, bismillah aku sudah mulai hijrah. Tapi menjaga hijrah itu sampai dengan kematian, ini yang berat. Makanya kalau kita sudah berhijrah itu jangan sendirian. Cari komunitas, datangi majelis-majelis ilmu. Banyak bacaan-bacaan yang bisa meningkatkan iman kita. Karena memang iman manusia itu kan yazid wa yankus. Yazidu bitta'ah, dia akan bertambah dengan ketaatan, wa yankusu bil ma'siyah, dan akan berkurang terus dengan kemaksiatan dan kemaksiatan. Maka dengan kita mengingat kematian, memberikan momentum untuk hati kita segera bertaubat, kita berdoa sama Allah, Allahumma rzuqni husnul khatimah, ya Allah berikanlah aku rizki dengan husnul khatimah, karena memang husnul khatimah itu adalah satu keinginan yang tidak bisa kemudian kita buat-buat ya, karena Allah itu ketika sudah menerima amal ibadah seseorang, yang dibalas oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah itu adalah bagaimana cara kematiannya. Makanya kita sebagai manusia jangan pernah menghakimi seseorang, apakah orang ini penduduk surga, orang ini penduduk neraka, sampai kita tahu bagaimana cara kematiannya. Karena Allah itu mengganjar semua amal ibadah kita, itu dilihat bagaimana akhirnya. Makanya Rasulullah sampai berkata, innamal a'malu bil khawatim, segala macam amal perbuatan itu ditentukan di penghujungnya, khawatimnya, bagaimana penutupnya. Maka hari ini yang sudah Allah kasih kesempatan untuk bisa berhijab syar'i, yang sudah aktif di kajian-kajian ilmu, jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa berbangga hati bahwa alhamdulillah ya saya sudah hijrah, lihat loh temanku dari dulu gak berubah. Kita gak pernah tahu kehidupan orang. Banyak orang-orang yang hari ini bergelimang dengan kata hijrah, tetapi di penghujung hidupnya, naudzubillah min dzalik, ditutup dengan keadaan yang buruk. Ada orang yang hari ini mungkin kita sangka dia adalah penghuni neraka, dia mungkin mengumbar aurat, dia mungkin melakukan pergaulan-pergaulan bebas, tapi kita nggak pernah tahu kehidupan orang, ada satu momentum mungkin yang merubah jalan hidupnya, dia bertaubat, sampai akhirnya nanti orang itu kalau diinginkan oleh Allah kebaikannya, orang punya garis ajal masing-masing. Orang yang Allah takdirkan dia menjadi baik, maka sebelum dia mendekati garis ajalnya, Allah kasih dia kesempatan untuk bertaubat, maka sampai nanti menutup mata dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini yang kita harapkan, karena kita tidak pernah tahu ya takdir kita nanti seperti apa, bagaimana cara kematian kita. Maka jangan pernah menghakimi orang, orang ini begini, orang ini begini, sampai kita lihat bagaimana cara kematiannya.
Ini yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana hikmah dari mengingat mati, dari perkataannya salah seorang ulama, Ali Al-Daqqaq, beliau mengatakan ada qana'atul qalbi. Maka man tadzakkara bil maut ukrima bi thalathah. Yang pertama tadi ta'jilu taubah, segera bertaubat. Yang kedua adalah qana'atul qalbi atau kepuasan hati. Jadi orang itu kalau kemudian mengingat kematian, hatinya menjadi lebih qanaah. Qanaah itu menerima ya. Jadi bagaimana hari ini rasa qanaah itu bisa dibilang langka dimiliki oleh setiap orang. Di tengah kalau orang ini sudah diberikan oleh Allah banyak kelapangan. Contoh misalkan gini, zaman dulu mungkin, zaman kita belum seperti sekarang, ataupun mungkin dulu kita masih lulus kuliah atau apa gitu, yang cari uang sendiri, yang ya mengumpulkan jualan dari yang kecil-kecil. Rasanya kalau dapat 100.000 itu seneng banget. Ada ya Allah, alhamdulillah dapat 100.000. Ada rasa kepuasan hati, kepuasan batin menerima. Walaupun itu hanya 100.000, tetapi begitu Allah kasih kelebihan harta, mungkin uang merah dan uang biru itu biasa saja di dompet kita, mungkin uang kita di ATM itu lebih dari 2 digit misalkan, maka orang dapat 100.000 sudah lagi tidak ada rasa qanaah. Piro regane 100.000 lah gur 100.000. Nah gitu loh. Jadi dengan kita mengingat kematian, kita memupuk rasa qanaah itu. Maka Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh para sahabat apa itu definisi takwa, maka beliau mengatakan bahwa takwa itu adalah diantaranya al-qana'atu bil qalil ya, al-khaufu minal jalil. Pertama beliau mengatakan takwa adalah al-khaufu minal jalil, bagaimana kita takut dari Allah ya, ada rasa khauf di dalam hati kepada Rabb yang disebut al-jalil. Yang kemudian Ali bin Abi Thalib mengemukakan selanjutnya al-khaufu minal jalil, kemudian wal isti'dadu liyaumir rahil, bagaimana kita mempersiapkan, membawa bekal perjalanan untuk kehidupan kita yang teramat panjang. Waridha wal qana'atu bil qalil, ada yang mengatakan al qana'ah bil qalil, ada yang mengatakan ar-ridha bil qalil. Bagaimana ketika kita menerima yang sedikit ini, ada perasaan ridha, ada perasaan qana'ah, tidak gerutu, tidak gerundel, kok gersak mene gitu ya. Maka memupuk rasa qanaah ini bisa kita mulai dengan kita memperbanyak mengingat kematian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut Ali Al-Daqqaq, dengan mengingat kematian akan membuat kita semakin semangat dalam beribadah atau nasyatun fil ibadah. Semangat dalam ibadah. Orang kalau kita lihat ya, ini yang harus kita pupuk. Kenapa kok terkadang kita ini merasa tidak bisa khusyuk dalam sholat, tidak bisa menikmati setiap lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca? Maka coba tanya sama diri kita sendiri, karena setiap kemaksiatan yang kita lakukan itu akan mengurangi satu dari kenikmatan kita dalam ibadah. Nah ini mungkin bisa digarisbawahi gitu ya. Setiap kemaksiatan yang kita lakukan, satu kemaksiatan yang kita lakukan akan mengurangi satu kenikmatan ibadah yang kita lakukan. Misalkan gini, ketika saat itu ada orang yang bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, dulu ketika awal menikah aku melihat pasanganku, aku melihat istriku itu adalah wanita yang paling cantik di dunia. Tapi kenapa kok rasanya hari ini aku melihat istriku itu bukan hanya biasa-biasa saja, malah rasanya tuh sumpek saja ngelihat istrinya di rumah. Ngelihat istriku tidak lagi semenarik dulu ketika awal-awal menikah. Maka Imam Syafi'i menjawab, beliau mengatakan, kembalilah lagi nanti ke sini setelah engkau bisa menundukkan pandanganmu. Maka kemudian orang ini berusaha untuk menundukkan pandangannya sampai sebulan lamanya, dan ketika dia merasa sudah berhasil menundukkan pandangannya, dia datang lagi kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, sekarang bagaimana kau lihat istrimu? Demi Allah wahai Imam, mulai hari ini aku tidak lagi melihat wanita yang lebih cantik daripada istriku. Nah, artinya apa? Dari kisah ini bisa kita ambil satu pelajaran yang sangat besar. Orang itu kalau bisa menjaga pandangannya, Allah akan berikan dia kenikmatan untuk memandang seseorang yang halal baginya. Kenapa ada orang yang seneng banget sama istrinya, istrinya di matanya sangat cantik sekali, karena dia bisa melihat dan menahan hawa nafsu pandangan dari tidak melihat wanita-wanita di luar sana. Maka Allah kasih kenikmatan memandang sesuatu yang halal. Begitu juga, kenapa kok ada orang, naudzubillah min dzalik, misalkan
Ada orang yang dia senang minum minuman keras ataupun dia pecandu narkoba misalkan. Coba ketika dia dikasih madu, apa yang dia rasakan? Pasti dia bilang nggak enak, pasti dia nggak doyan. Kenapa? Karena mulutnya sudah terbiasa untuk meminum sesuatu yang haram. Maka Allah cabut kenikmatan itu ketika meminum sesuatu yang halal. Sama halnya ketika misalkan dalam kehidupan kita ya, naudzubillah min dzalik. Maka ayolah teman-teman kurang-kurangi, atau kalau bisa tuh tidak perlulah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ada manfaatnya ya dalam kehidupan kita. Ada orang mungkin yang kerjaannya tuh gosip terus, jadi bigos alias biang gosip. Ketemu ini yang diomongin orang lain, ketemu ini yang diomongin temannya dan lain sebagainya. Maka hati-hati ya, orang yang dia sibuk dengan perkataan